Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Kamis, tanggal 26 Agustus. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing, apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan dalam misa ini. Semoga doa kita berkenan kepada Tuhan. Intensi yang disiapkan, syukur bersama seorang teman yang doanya dikabulkan Tuhan. Berdoa untuk para penderma di mana saja mereka berada, penderma yang selalu mendoakan kita, selalu memberi pikiran yang bagus untuk kita. Ada yang memberi sumbangan finansial untuk kita, ada yang selalu datang menjenguk kita. Itu semua kita sebut penderma. Semoga Tuhan senantiasa mengganjari segala kebaikan mereka. Dan juga berdoa untuk grup-grup rohani yang selalu menawarkan renungan-renungan yang bagus, memberi inspirasi yang baik untuk kita semua. Semoga usaha baik mereka selalu diberkati, dan mereka yang setia mengikutinya, semoga mereka pun selalu diteguhkan. Berdoa untuk mereka yang sakit, semoga Tuhan menjamah mereka semua, beri mereka kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan. Secara khusus saya berdoa untuk ponakan saya, anak Simplicia Floresa Hadun. Semoga Tuhan memberi dia kekuatan dan kalau boleh kesembuhan, hingga dia bisa melanjutkan kuliahnya dengan baik. Mohon keselamatan jiwa dari bapak dari teman saya, ulang tahun kematiannya kemarin tanggal 25. Saya juga mau mendoakan dia pada hari ini, Bapak Mikael Hasan. 18 tahun yang lalu dia meninggal, tinggalkan keluarga. Semoga dia boleh mengalami kebahagiaan bersama para kudus di surga, dan juga keluarga yang ditinggalkan juga diberkati. Juga keselamatan jiwa dari kakak Stefanus Karel Darman, Renleu Opa Konstantinus Towa, saudara Kevin Marung. Mohon bimbingan Tuhan untuk saudara Dodi Kila yang akan mengikuti tes pegawai Lapas Bajawa. Dan juga berdoa untuk mereka-mereka yang selalu meminta kita untuk mendoakan mereka, entah apa saja intensi mereka, tetapi mereka meminta kita untuk mendoakan mereka. Semoga Tuhan mengetahui apa yang dibutuhkannya. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengingatkan kita kembali untuk selalu siap sedia menanti kedatangannya. Kalau Tuhan datang dan kita selalu siap sedia, pasti Tuhan akan mengalami kebahagiaan dan kita pun turut bahagia. Karena itu dalam misa ini kita berdoa untuk diri kita sendiri, semoga kita selalu siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Agung,
Engkaulah sumber iman dan cinta kasih kami. Semoga iman kami berkembang dengan suburnya, meski mengalami kesulitan apapun juga. Perbesarlah cinta kasih kami kepada sesama, agar selalu siap siaga apabila Putramu datang penuh kemuliaan. Sebab Dialah Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami merasa terhibur oleh kalian dan iman kalian. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kalian teguh berdiri dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh daripadamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita dapat bertemu muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Semoga Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Semoga Tuhan membuat kalian bertambah dan berkelimpahan kasih satu sama lain, dan dalam kasih terhadap semua orang, seperti kami pun menaruh kasih kepada kalian. Semoga Ia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, bersama semua orang kudusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen. Penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Tuhan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Penuhilah kami dengan kasih setiamu, ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Penuhilah kami dengan kasih setiamu ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Penuhilah kami dengan kasih setiamu, ya Tuhan, supaya kami bersuka cita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab kalian tidak tahu bila mana anak manusia datang. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu Dan sertamu juga.
Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Siap sedialah selalu mendengarkan panggilan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tanggal 1 November tahun 2000, seorang konfrater kami meninggal di kamarnya dalam posisi berlutut, lengkap dengan jubah dan buku berfirnya terbuka di atas meja. Di pagi itu ada orang yang datang menjemput dia, kan dia biasa keluar pagi-pagi merayakan misa di biara-biara sekitar. Sang sopir menanti dia, tetapi dia tidak muncul-muncul. Itu satu keganjilan bagi sopir yang biasa datang menjemput dia. Kemudian sopir itu meminta seorang pastor yang tinggal di satu komunitas yang sama untuk mencek di kamar pastor ini. Mereka menggedor pintu tidak dibuka, lalu mereka ambil tangga, naik, lihat dari atas, ada jendela, lihat ke dalam, dia sementara dalam posisi berlutut. Dipanggil-panggil, tidak ada tanggapan. Akhirnya diambil kursi reserve, membuka pintu, mendekati dia, ternyata dia sudah meninggal. Meninggal dalam posisi berlutut. Tanggal 1 November, hari Pesta Para Kudus. Sungguh suatu luar biasa, bahwa teman pastor ini rupanya tahu bahwa hari itu Para Kudus, dia juga dipanggil untuk menghadap Tuhan. Dalam posisi berlutut, berpakaian rapi, pakaian biara, buku berfir dalam posisi terbuka. Rupanya pada malam pagi itu, dia berdoa bersama para kudus di surga. Dan mungkin pada saat yang sama, Tuhan memanggil dia untuk kembali bergabung dengan para kudus di surga. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini, Yesus mengajak kita atau mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga. Sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah,
Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang, waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Tetapi kedatangan Tuhan, tak satu pun yang mengetahuinya. Yesus sendiri juga tidak tahu kapan dia akan ditugaskan oleh Bapa untuk memanggil kita. Hanya Tuhan saja yang tahu. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, bersiap-siaplah selalu menantikan kedatangan Tuhan. Apa saja yang perlu kita siapkan? Yang perlu kita siapkan adalah berkomunikasi selalu dengan Tuhan, berdoa, memeriksa diri bagaimana tingkah laku kita. Kalau kita jatuh dalam dosa, jangan menunggu terlalu lama untuk mohon pengampunan dari Tuhan. Mintalah pengampunan setiap saat. Dan paling bagus memohon pengampunan Tuhan adalah di saat kita mau istirahat malam. Sebelum istirahat malam, kesempatan baik untuk hening sebentar, melihat apa yang terjadi sepanjang hari, melihat kembali apakah kita melakukan yang baik-baik saja atau kita juga jatuh dalam dosa. Kalau kita jatuh dalam dosa, sebelum kita tidur malam, minta Tuhan untuk mengampuni segala dosa kita, agar kita bisa istirahat baik pada malam. Dan kalau Tuhan memang menghendaki kita untuk bertemu Dia malam itu, kita sudah siap. Kita berdoa, semoga kita selalu teguh dalam iman dan selalu siap sedia menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Agung, Engkau Allah Bapa kami di surga, semoga kami yang berhimpun di sekitar altar ini, Kau berkati serta Kau beri sabda yang menghidupkan. Ialah Yesus kebenaran kami, yang hidup dan bertahta bersama di Kau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu yang terkasih.
Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus, ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu, ia merentangkan tangannya di kayu salib, agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan sehati sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk menyenangkan Aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita melakukan, kebangkitan yang kita muliakan, kedatangan-Nya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, biarawan, biarawati, dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, bersama temanku, saya menyampaikan syukur dan terima kasih atas terkabulnya doa-doanya. Dan berkatilah mereka-mereka yang lagi sakit ya Tuhan. Begitu banyak yang menderita sakit, baik karena sakit bawaan, maupun karena diserang virus corona. Jamahlah mereka ya Tuhan, dan kalau boleh sembuhkanlah mereka. Dan berkatilah mereka-mereka yang lagi berusaha, yang mengikuti tes di mana-mana, semoga mereka sukses dalam tes masuk. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen, yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini. Pater George Prediger dari Argentina, Pater Joseph Mangalat dari India, Pater Herman Graf dari Jerman, Pater Frederick Rudolf dari Amerika, Pater Bernardo Buning dari Chile, Pater Edgar Blaine dari Australia,
Bruder Gus Kremers dari Belanda, Pater Paulus Ngganggung dari Timor, saudari kami SSP Suster Lasarista, Suster Miria, Suster Alberta, Suster Bonifacia, Suster Alicia Estela, dan juga Bapak Mikael Hasan, Kakak Stefanus Karel Darman Remleu, Opa Konstantinus Towa, Saudara Kevin Marung, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya, baik secara jasmani maupun rohani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas menghadap kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami Kau kehendaki menjadi gembala dan abdi bagi sesama. Semoga kami kedapatan selalu setia dalam mengemban tugas mulia itu, serta selalu membantu, mewartakan sabda, dan membagikan anugerah-Mu. Tuhan, semoga doa dan intensi kami pada hari ini berkenan padamu dan mendatangkan kebahagiaan bagi kami semua. Baik bagi para penderma kami, bagi grup-grup rohani, bagi orang sakit, bagi yang lagi mengadakan ujian, dan juga bagi yang sudah meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga kami semua memperoleh berkat-Mu ya Tuhan, sesuai dengan intensi kami masing-masing. Tuhan, semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin.